Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang hidrokarbon. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna, mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna, dan mengidentifikasi sifat zat hasil pembakaran. Dalam beraktivitas, kita biasanya menggunakan kendaraan agar dapat berpindah lebih cepat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kendaraan yang kita pakai dapat bergerak karena adanya bahan bakar yang digunakan, yaitu bensin atau solar, atau bahan bakar yang lain. Dalam prosesnya, bensin mengalami reaksi pembakaran di mesin kendaraan. Bensin yang umumnya kita gunakan dapat mengalami reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan produk berupa karbon dioksida dan uap air. Sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan gas buang berupa karbon monoksida, karbon dioksida, air, dan partikulat karbon. Pada reaksi sebelumnya, C8H18 atau oktana dapat mengalami pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Hal ini dapat ditentukan oleh jumlah volume dari C8H18 dan jumlah oksigen. Semakin terbatas jumlah oksigen, maka semakin tidak sempurna pembakaran hidrokarbon yang terjadi. Zat hasil pembakaran cukup banyak, salah satunya yaitu CO2 atau karbon dioksida. Senyawa ini dapat menyebabkan efek rumah kaca sehingga terjadi pemanasan global. Efek rumah kaca adalah kondisi di mana panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Hal ini disebabkan karena adanya gas-gas penyebab efek rumah kaca seperti karbon dioksida dan gas lainnya. Zat hasil pembakaran lainnya adalah karbon monoksida. Gas karbon monoksida akan berikatan dengan hemoglobin sehingga mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen. Selain itu, gas karbon monoksida memiliki sifat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian, zat hasil pembakaran lainnya berupa partikulat karbon. Partikulat karbon merupakan serbuk halus dan jika terhirup dapat mengganggu fungsi alat pernapasan. Selain gas karbon dioksida dan karbon monoksida, dampak pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas belerang dioksida, karena di dalam minyak bumi terdapat senyawa belerang. Selain itu, dampak pembakaran tersebut menghasilkan gas oksida nitrogen. Sifat gas belerang dioksida ini saat di udara dapat teroksidasi menjadi gas belerang trioksida. Gas belerang trioksida mudah bereaksi dengan air dan menghasilkan asam sulfat. Saat terjadi hujan dapat menyebabkan hujan asam. Selanjutnya, gas oksida nitrogen. Senyawa ini pada kadar tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata. Selain itu, gas oksida nitrogen ini dapat menyebabkan efek rumah kaca seperti gas karbon dioksida. Berikut ini cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan mengatasi polusi udara. Yang pertama, kita dapat menanam pohon di pekarangan rumah dan di lingkungan sekitar. Kemudian, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menggunakan transportasi umum. Itulah penjelasan pembakaran sempurna dan tidak sempurna pada hidrokarbon. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.